Oke, kita lanjutkan tentang PLC komponen. Jadi PLC komponen tadi sempat terhenti sebelumnya. Terdiri dari input modul, CCU atau CPU, kemudian output modul. Output modul digunakan untuk sebagai pengendali aktuator. Kemudian untuk inputnya adalah sebagai inputan atau mempengaruhi dari sisi luar. Bisa berupa saklar, bisa berupa sensor, bisa berupa analog input, analog sensor. Itu untuk kamu komponennya. Kemudian berikutnya adalah saya akan menjelaskan tentang input atau output modul. Input modul berfungsi untuk merubah sinyal yang datang dari sensor atau transducer menjadi sinyal yang dapat diproses oleh PLC melalui CCU. Jadi semua inputan sensor itu akan diproses oleh CCU, kemudian dari sisi PLC program nanti akan disesuaikan apakah program yang ditaruh di dalam memori itu nanti sudah dieksekusi apa belum. Kemudian output modul adalah mengubah sinyal keluaran dari PLC menjadi sinyal yang dapat dimengerti oleh aktuator. Jadi logika satu di dalam program PLC itu sama dengan adalah jika outputnya adalah berupa output digital, maka biasanya dia akan eh, berupa satu atau sinyal itu nanti akan bisa menggerakkan sebuah aktuator. Oke, input modul memiliki fungsi satu mendeteksi sinyal dari luar sistem atau dari luar. Kemudian melakukan pengubahan dari kontrol voltage ke logika dari tegangan menjadi logika yang bisa dimengerti oleh PLC. Kemudian melindungi komponen dari sensitif atau dari tegangan eksternal voltage. Dari eh, input modul itu dia bersifat optoisolator. Jadi dipisahkan, nanti ada gambarnya nanti bisa dijelaskan nanti kalau udah ada. Kemudian screening sinyal akibat interferensi. Jadi kalau ada interferensi di situ ada pengamannya. Kemudian output modul memiliki fungsi yang pertama adalah melakukan pengubahan logic voltage ke dalam kontrol voltage. Jadi logika satu yang ada dalam PLC nanti akan dirubah dalam bentuk tegangan yang bisa dimengerti oleh aktuator. Kemudian yang kedua adalah melindungi komponen elektronik yang sensitif dari voltage controller. Jadi antara output dengan logic yang ada di dalam PLC itu dipisahkan secara optoisolator. Jadi dia terpisah. Kalau terjadi short circuit di luar, maka tidak akan mempengaruhi sisi dalamnya. Kemudian memberikan power yang cukup untuk menggerakkan aktuator. Perlindungan terhadap hubungan pendek atau overload seperti tadi yang saya maksudkan. Kemudian kita bicara tentang program PLC. Jadi program PLC dari Siemens mempunyai beberapa bahasa yang bisa digunakan. Yang pertama adalah ladder diagram. Yang kedua adalah function block diagram. Yang ketiga adalah statement list. Yang keempat adalah structure. Dan yang kelima adalah sequence function chart. Ini yang untuk tingkat level yang tinggi itu adalah dari SCL, Structure Text dan ini. Di sini nanti kita akan bicara tentang ladder diagram saja, tapi tidak ada salahnya kita mengenalkan dari secara keseluruhan. Oke, ini adalah bentuk ladder diagram, jadi sebuah tangga. Ini adalah sebagai inputannya, bisa inputan, bisa relay dari output. Artinya ini sebagai switching elemennya. Ini railnya. Kemudian ini adalah outputnya. Ini biasanya kita hubungkan kalau ibaratnya adalah sebuah coil. Ini coil. Kalau kemarin pernah belajar tentang instalasi tenaga motor listrik, ini adalah kontaktornya, A1, A2-nya. Ini adalah switch-switchnya. Yang digunakan bisa switch dari kotak bantu dari relay kontaktor, itu pun bisa digunakan. Kemudian
Ladder diagram mempunyai bentuk seperti rangkaian listrik. Jadi ada phase-nya, ada netral. Sebuah ladder diagram terdiri dari power rail sisi kanan dan sisi kiri diagram dihubungkan dengan rang oleh switch elemen dan coil elemen tertentu. Jadi kalau ada coil, maka dia tidak boleh dihubungkan langsung ke dalam power railnya atau phase-nya. Walaupun secara realnya adalah di kontaktor itu boleh, tapi dalam aturan ladder diagram itu disalahkan. Kita berikan sambungan adalah switching tapi normally close. Kemudian yang kedua adalah function block. Jadi function block diagram sebelum kita belajar ini biasanya kita harus mengenal tentang logika. Jadi logika, belajar tentang logika, gerbang logika, OR, AND, XOR, XNOR, dan sebagainya. Jadi kalau kita belum mengenal itu, maka kita tidak bisa mengenal apa yang membuat program dengan menggunakan FBD ini. Kemudian statement list merupakan bahasa assembler yang disusun dari instruksi kontrol terdiri dari operan dan operator. Jadi di sini statement list itu berarti kita harus tahu bahasa assembler. Ada LD, load, ada OR, AND. Ini adalah tetap kita harus mengenal tentang logika. Yang STL. Kemudian structure text merupakan bahasa tingkat tinggi Pascal. Terdiri dari ekspresi dan instruksi. Jadi sleeve, on, ini adalah gambarannya. Tipe A, OR, tipe D tetap ada gerbang N-nya. Logikanya tetap akan digunakan. Semuanya dasarnya adalah logika. Kemudian sequence, ini adalah urutan. Jadi tahapan 1 initial position, kemudian kedua input silindernya, kemudian kedua sebagai advance. Ini adalah masa transisinya. Ini kita belajar lebih lanjut kalau mau belajar ini, tapi sementara kita akan belajar dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dengan basic instalasi tenaga motor listrik, yaitu bahasa ladder diagram. Kemudian ini adalah CCU-nya, Central Control Unit, terdiri dari mikroprosesor sebagai pusat operasi matematik dan operasi logika. Kenapa ada logika? Karena ini adalah sebuah mikroprosesor. Kemudian dia mempunyai memori. Memori itu digunakan untuk menyimpan data, digunakan untuk menyimpan program, dan sebagainya. Kemudian ada power supply. Di dalam pengoperasiannya CCU melibatkan aplikasi counter dan timer. Jadi di PLC kita akan belajar tentang counter dan timer, pencacah dan pewaktu. Oke, kaitannya dengan timer dan counter pada PLC tidak memiliki bentuk fisik. Jadi semuanya dalam bentuk software ya. Kalau kemarin di instalasi tenaga motor listrik kita belajar tentang time delay relay TDR. TDR itu untuk menunda operasinya sebuah kontaktor atau sebuah motor. Maka di sini kita punya yang disebut dengan timer dan counter. Jadi kalau timer counter kita bisa mencacah maju atau mundur. Jadi kalau timer nanti kita bisa merupakan mendelay berapa lama waktu untuk mendelay sesuatu itu untuk dikerjakan. Oke, secara ini adalah counter dan timer tidak memiliki bentuk fisik, semuanya di dalam program. Kemudian ini adalah CCU-nya. PLC mempunyai dua. Mungkin ini udah umum bahwa PLC itu mempunyai dua bagian, compact PLC dan modular PLC. Compact itu yang sederhana. Biasanya dalam compact PLC itu antara CPU dan modul I/O-nya dijadikan satu. Jadi satu tempat, contohnya adalah di Siemens S7200, kemudian S7200, kemudian tipe Omron itu CQ-M1H, Micrologic, Panasonic. Ini adalah tipe-tipe yang IDEC juga ada. Ini tidak hanya ini aja, sebenarnya banyak. Bisa Omron, bisa LG, bisa ini banyak lah untuk
tipe PLC untuk yang compact. Hampir semua PLC mempunyai tipe compact dan tipe modular. Jadi ini salah satu untuk modularnya itu S7300. Yang kita pelajari salah satunya adalah S7300. Jadi tipe modular adalah modul input, output, dan CCU-nya tidak tergabung jadi satu. Jadi CPU-nya sendiri, inputnya sendiri, outputnya sendiri. Interface-nya biasanya juga bisa kita tambahkan. Untuk modular biasanya digunakan untuk kapasitas yang besar di atas 32 I/O. Itu bisa kita gunakan untuk yang modular sampai dengan ratusan. Oke, selanjutnya adalah pengenalan pemrograman on-off. Jadi kalau kita bicara tentang magnetic relay yang ada di sini, ini adalah gambarannya. Ini adalah switch-nya atau saklarnya. Jika kita hubungkan maka relaynya akan hidup. Ini adalah untuk on-off relay logic. Jadi kalau ini kemudian kita bisa berikan gambaran. Ini contohnya. Jadi gambaran satu adalah seperti ini. Kalau tadi yang ini switch SW1, ini relaynya magnetic kontaktor. Ini adalah switch-nya, ini adalah magnetic kontaktornya. Jadi ini adalah coil-nya, ini adalah switch-nya kalau dalam ladder. Kemudian rangkaiannya di dalam PLC itu selalu mempunyai COM, bisa massa, bisa COM. Jadi inilah output langsung dihubungkan. Tapi secara prinsip tidak seperti ini. Nanti akan ada contohnya. Ini gambarannya adalah bahwa switch 1 itu pada input 1. Kemudian pada outputnya adalah 19 itu dihubungkan ke relay atau magnetic secara gambaran connection-nya. Ini adalah gambar ini. Tapi nanti akan saya berikan contohnya bahwa rangkaiannya tidak seperti ini. Berarti prinsipnya adalah seperti ini, bahwa SW1 untuk 1. Ya. Kemudian sistem scanning. Kenapa sih di PLC itu selalu responsif? Karena dia selalu seperti ini. Ini adalah scanning dari PLC. Yang pertama adalah dia akan scanning input. Setelah input dicek, kemudian baru akan diproses mengenai program scan. Scan program itu program yang ada yang kita berikan. Kemudian akan diproses ke output dan akan selalu seperti itu. Jadi dari ladder yang banyak itu akan dicek inputnya dulu, scan, program scan atau programnya baru di output. Akan selalu dan itu selalu berputar-putar terus. Sehingga apapun perubahan yang ada di input selalu diproses, kemudian apakah memberikan efek ke output atau tidak. Oke, ini dari input status table ke program, output, kemudian baru ke terminal. Hampir sama. Nah, ini adalah beberapa prinsip kerja dari PLC scanning. Kalau dia horizontal berarti dari input dulu langsung ke output. Kemudian ada juga sistem, jadi dia akan memeriksa semua inputnya dulu, statusnya, kemudian baru diproses ke output. Jadi ada horizontal scanning dan ada vertical scanning. Dan selanjutnya, nah ini adalah rangkaian untuk PLC S7300 wiringnya. Anda perhatikan di sini bahwa nanti di PLC input device-nya itu adalah seperti ini. Jadi nomor 1 itu adalah nomornya. Jadi kalau ini adalah input, ini adalah tadi adalah SM321 digital input 16 DC 24 volt. Jadi ini harus dihubungkan dengan DC. Ini merupakan digital input. Jumlahnya ada berapa? 16. Ingat, di dalam PLC kita menggunakan bahasa penomoran oktal. Jadi nomornya adalah 0 sampai dengan 7. Tidak ada angka 8. Jadi input di PLC Siemens indikasinya adalah I0.0, I0.1 dan seterusnya. Kemudian yang di sini adalah I1.0, I1.1 dan 1 sampai dengan 7.
Kemudian secara device-nya, secara connection-nya adalah seperti ini. Perhatikan, setiap input selalu membutuhkan power. Ini perhatikan power yang ada di sini. Ini adalah powernya. Ini adalah switch-nya atau inputannya yang dihubungkan langsung dihubungkan. Kemudian di sini adalah berarti ini adalah jalur positif. Perhatikan, ini adalah jalur positif pada tegangan DC yang ada di sini. Jadi ini positif, kemudian negatifnya dimasukkan ke dalam massa untuk rangkaian Siemens. Jadi setiap PLC akan mempunyai gambar cara menghubungkan secara elektrikalnya. Ini contohnya adalah untuk modul S7300. Semua S7300 model inputnya adalah seperti ini. Ini untuk input. Kemudian berikutnya adalah outputnya. Jadi untuk output salah satu contohnya adalah SM322. Di sini disebutkan outputnya adalah digital output, DO. DO itu adalah digital output, jumlahnya ada 16. Berarti kalau 16 di sini key 0.0, key 0.1, key 0.2. Jadi ini adalah byte 0, ini byte yang ke 1, berarti key 1.0, 1.1 dan seterusnya sampai key 1.7. Ini adalah rangkaiannya. Jadi bisa diperhatikan bahwa setiap rangkaian input dan output untuk S7300 dia harus menghadirkan power supply. Jadi power supply positifnya dihubungkan ke L+, negatifnya dihubungkan ke massa M. Ya. Kemudian begitu juga di bawahnya, ini bisa disatukan atau bisa juga dipisah. Di gambar ini dipisahkan dengan harapan mungkin bisa membedakan, tetapi kalau misalkan tegangannya sama, bisa juga ini kita satukan. Ini kita paralel dengan di sini, yang di sini kita paralel dengan yang ada di sini. Itu sama saja. Jadi di sini jumlah channelnya adalah 16 channel digital input bekerja pada tegangan 24 volt DC, arusnya tidak boleh lebih dari 0,5 ampere. Kemudian dia membutuhkan power supply 24 volt. Bisa untuk menggerakkan solenoid, relay, DC kontaktor dan signal lamp. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang PLC sampai dengan cara rangkaiannya. Yang perlu Anda perhatikan adalah Anda harus memahami cara merangkai. Kita jauh-jauh bisa memprogram, kalau tidak bisa merangkai percuma. Jadi banyak yang mengabaikan bahwa rangkaian kelistrikan itu sebentar pelajarannya. Tetapi di sini ini adalah hal yang paling penting yang harus dicoba. Oke, mungkin kira-kira itu yang bisa sampaikan dulu untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.